Hello guys, welcome back. Hello guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita ngomong tentang kilas balik tahun 2021 hingga 22. Tapi ini tentang dunia per-TKW-an. Maksudnya gini ya. Sekarang semenjak adanya COVID gitu ya. Apa itu? Corona, COVID-19. Kenapa dinamakan COVID-19? Karena virus itu munculnya di tahun 2019 gitu ya. Hingga akhirnya 2020, 2021. Bahkan sampai sekarang ini COVID itu masih menjadi momok yang menakutkan dan membuat segala perubahan sistem itu membuat segala berubah total gitu ya. Nah, bahkan dunia TKW itu juga kena. Enggak, saya nggak bisa pulang. Nah, untuk menjadi proses TKW pun akhirnya menjadi perombakan besar. Aduh, sekarang itu gini ya, tetap kerja di luar negeri tetap menjadi impian. Percaya nggak? Tetap menjadi impian, tetap menjadi pilihan. Karena di negara Indonesia pun juga gini ya. Ya, saya nggak membuka rata. Yang kuliahan, yang SMA itu pun masih susah mencari pekerjaan. Gitu ya. Kecuali kamu punya koneksi, punya saudara, bahkan yang S1, S2 pun susah mencari pekerjaan. Nah, makanya kalau yang cewek-cewek masih muda gitu kan sangat mudah untuk ke luar negeri ya, ke Taiwan, ke Singapura, ke Hong Kong. Nah, namun semenjak adanya COVID, semua sistem berubah total. Bahkan hingga Taiwan pun menutup. Hong Kong pun menutup. Singapura menutup. Kenapa? Nah, khusus Hong Kong dan Taiwan itu masih diberlakukan karantina. Nah, karantina itu benar-benar ribet. Siapa yang bayar? Kalau di Hong Kong itu mahal, guys, mahal terus terang ya. Di Hong Kong karantina itu hampir 10.000 lebih. 10.000 itu kalikan 18, 20 juta, guys. 18 juta, 20 juta. Siapa yang bayar? Majikan saya, maksudnya adiknya majikan saya itu angkat tangan. Kan nenek dan kakek majikan saya itu butuh TKW. Sebenarnya emang benar butuh, karena sudah tua, sudah sakit-sakitan terus gitu. Sedangkan saya nggak bisa membantu, guys, karena saya menjaga anak bos saya. Anak bos saya itu harus dijaga 24 jam ya, anak bos saya, karena berkebutuhan. Nah, sedangkan adiknya majikan saya juga punya anak juga yang berkebutuhan khusus gitu, dan anaknya 3, tapi yang 2 normal, yang 1 itu nah, berarti kan CC-nya TKW-nya itu nggak bisa kerja dua tempat, nggak bisa, guys, karena kita harus full juga, masak, ke pasar, jagain anak-anak. Saya juga ya jagain anak. Jadi saya nggak bisa terus saya membantu ke rumah neneknya tuh nggak bisa. Karena kalau saya sih bisa, tapi yang jagain siapa? Sedang majikan saya semua kerja. Kalau nggak kerja juga nggak dapat duit kan, dia juga nggak dapat duit untuk menggaji saya. Mudahnya seperti itu. Nah, sekarang itu sangat ribet sekali untuk mengambil CC dari Indonesia, mengambil TKW. Oke, guys, dunia TKW, maksudnya gini, sekarang itu yang dari Indonesia hampir nggak bisa masuk ke luar negeri, maksudnya ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Singapura itu nggak bisa, bahkan macet total, ibaratnya ditutup bener-bener. Kalau kalian ngaku nggak ditutup, yang mampu ininya gede bisa. Itu pun misalnya sanggup membayar karantina di Hong Kong itu ngantri, guys, tempatnya udah ngantri, terbatas, dan karantinanya itu penuh dengan orang-orang Hong Kong. Maksudnya gini ya, orang Hong Kong juga banyak yang pembisnis, banyak yang dari luar negeri, mahasiswa dari luar negeri balik ke Hong Kong gitu. Nah, jadi karantina itu harus booking duluan. Kita harus booking duluan untuk masuk. Kadang bookingnya sekarang pun dapatnya setahun yang akan datang. Itu udah contoh nyata banget itu ya.
bos saya itu mau mengambil TKW untuk menjaga neneknya pun sampai sekarang ini udah setahun nggak bisa. Bahkan kalau nyari yang di Hong Kong, nyari yang anak terminitan itu sekarang TKW sekarang itu gayanya gini ya, gayanya harus mau gajinya segini, terus dia harus maunya tiap minggu libur. Nah majikan kan juga gini ya, mikir kecuali emang majikan yang kaya. Tidak semua orang Hong Kong itu kaya, guys. Tidak semua orang Hong Kong itu kaya. Perlu digini ya. Terus kalian nggak perlu gaji Hong Kong sekian juta, puluhan juta. Itu enggak sampai 12 juta itu enggak sampai 15 juta itu enggak. Ini fakta ya, fakta nyata. Gini guys, apalagi sekarang itu peraturannya itu persyaratannya itu semakin ribet. Kemarin KJRI mengeluarkan aturan harus dengan wali. Setiap mengajukan perpanjang kontrak wali harus ada tanda tangan wali, lurah, camat, desa. Itu aduh gila, sangat gila, itu bahkan sangat meribetkan sekali. Terus sekarang semua online, serba online. Ya emang bikin paspor online. Terus memperpanjang visa online, semua serba di online kan, visa semua serba elektrik sekarang itu ya. Mau nggak mau kita harus seperti itu. Lah inilah mungkin era modern itu, tapi menurut saya itu ribet. Bahkan memperpanjang visa pun ribet. Itu emang ngantri sih dari dulu, emang segala sesuatunya ngantri. Itu emang dunia Hong Kong itu memang ngantri ya, di Indonesia juga ya, tapi tetap tertib gitu. Nah, yang bikin repot itu peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh KJRI itu yang kadang ribet gitu ya. Nggak tahu sekarang majikan juga ribet mau ngambil TKW karena COVID ini ya. Harus karantina itu yang bingung itu membayar. Setiap majikan harus mampu mengeluarkan uang banyak sekali. Misalnya sampai sekarang itu sampai 30.000 dolar Hong Kong. Itu tuh mahal sekali guys, itu 60 juta itu ya kalau dirupiahkan. Majikan pun mikir, masa saya hanya ingin mengambil TKW harus itu 60 juta rupiah gitu ya guys. Belum itu bayar karantina, yang bayar itu majikan. Kalaupun mungkin ada perjanjian, mungkin separuh majikan, separuh TKW-nya, itu nggak tahu itu kalau TKW-nya mau. Dan itu pun kalau sudah deal, udah visa turun, udah semua persyaratan, udah paspor, udah visa, itu masuknya ke Hong Kong itu yang susahnya nggak dapat tempat karantina. Nah makanya sekarang ini yang mau datang susah, yang mau pulang juga susah. Apalagi kemarin semua harus turun ke Jakarta. Waduh itu karantina 14 hari lagi. Kemarin padahal sudah sampai 5 hari. Terus gara-gara ada Unicom, sekarang Omicron, sekarang 14 hari. Terus sekarang yang kabar baiknya Juanda udah mulai dibuka sebagai hadiah tahun baru ya. Semoga nanti Jogja juga dibuka ya. Sekarang yang dibuka Bandara Juanda, Samratulangi, Jakarta itu ya. Untuk PMI itu katanya digratiskan ya, semoga iya benar gitu ya. Kan kasihan misalnya kalau semua TKW turun semua di Jakarta itu, waduh itu jadi ladang subur untuk semua pungli. Benar-benar loh guys, masa saya tuh kemarin udah lihat daftarnya itu ya, itu jalur darat Jakarta Wonosobo kenapa 1 juta? Jakarta Wonosobo 1 juta, ya mending saya naik pesawat ya kan. Itu jalur darat guys, Jakarta Wonosobo itu 12 jam. Masa saya 12 jam, cuma 12 jam saya harus bayar 1 juta. Sedangkan normalnya itu sekarang 150.000 itu kalau naik Sinar Jaya ya. Lah itu katanya biar aman travel, itu semua pembohongan publik, pungli lah ya, intinya itu pungli. Nah saya juga bersyukur sekarang Juanda udah benar-benar dibuka gitu ya. Semoga juga yang lain-lainnya itu menyusul, karena kasihan sekali gitu ya kalau semua turun ke Jakarta, aduh tempatnya nggak memadai, sampai ngantri di bis-bis itu kan juga kasihan gitu. Mereka kalau mau makan juga uang sendiri, ngantri di bis susah, mau pulang ke negara sendiri kenapa susah gitu. Semoga ini semoga segera dibenahi gitu ya. Memang kalau turun Jakarta itu jangan kaget, pungli, banyak sekali pungli guys. Hotel pun pungli, nanti travel pun pungli, aduh. Ya ini semua gara-gara COVID ini ya.
semua gara-gara COVID. Banyak orang yang mengalami kerugian juga, iya. TKW yang mau pulang juga susah, pulang ke negaranya asal itu benar-benar susah. Kalau saya harus menunggu aman, menunggu kondusif itu sampai kapan? Sekarang ada Omikron. Oke guys, semoga pandemi ini segera berlalu gitu ya. Kalau dulu itu mau pulang simple gitu ya, saya tinggal dari Hong Kong, Singapura langsung Jogja. Itu sangat-sangat mudah, tanpa ribet, tanpa ada pungli, langsung ketemu keluarga. Aduh, sekarang itu ya, kemarin COVID sudah mereda, karantina cuma 5 hari. Kok sekarang ada Omikron itu ya, apa sih Omikron, unicorn, pokoknya itulah ya. Sekarang itu ini ya, ribet sekali guys. Sekarang kerja ke luar negeri itu nggak mudah guys, nggak mudah, ribet, urusannya itu ribet. Pokoknya sekarang selama masih ada karantina, bahkan Hong Kong ini sangat ketat guys. Hong Kong sangat ketat ya, harus karantina 14 hari itu di Hong Kong guys ya, di Hong Kong. Dan itu kalau di Hong Kong bayar sendiri, maksudnya majikan yang bayar sih. Nggak tahu kalau mungkin majikan terus sambil bayar apa itu ya, bayar paruan, separuh TKW-nya, separuh majikan, saya nggak tahu gitu. Tapi tetap di Hong Kong itu tetap bayar sendiri kalau karantina. Jadi ribet gitu, nggak ada yang gratis gitu ya, nggak ada yang gratis di Hong Kong ini. Kalau majikan pun udah deal, udah sanggup membayar karantina, itu tempatnya itu harus booking dulu. Itu karena semua karantina di Hong Kong penuh, apalagi ini mau menjelang Imlek juga, menjelang Imlek ya, hari raya Cina itu, pasti penuh banget, orang dari mana-mana pasti akan merayakan Imlek di negaranya, di negara asal gitu ya. Nah, semoga ini semoga cepat kondusif gitu ya. Kalau masalah ribet-ribet visa di sini mah, maksudnya ya kita itu hanya tinggal mengikuti gitu ya. Tapi tetap itu saya tuh paling takut karantina itu, yang bikin ribet gitulah ya. Harus turun Jakarta, apalagi sekarang harus bayar IMEI, harus punya aplikasi Peduli Lindungi, itu mau nggak mau. Karena di Hong Kong juga iya sih, sekarang emang udah lama harus vaksin, itu emang udah vaksin, kenapa harus karantina? Itu kan rasanya itu aneh juga gitu ya. Udah vaksin, udah PCR dari luar negeri, di Indonesia harus kayak gitu lagi. Masa sih harus suntik berapa banyak kali? Rasanya katanya ya, gosip-gosipnya vaksin dari luar negeri nggak berguna lah. Itu kan semua vaksin dari Indonesia kan juga dari luar negeri. Karantina mandiri 40 juta itu kan, kalau TKW harus bayar itu ya mana ada duit gitu kan. Nggak semua TKW itu pulang bawa duit, maksudnya nggak semua TKW itu pulang bawa duit banyak guys, saya bilangin gitu ya, terus terang. Nggak semua TKW itu pulang bawa duit puluhan juta, nggak. Karena apa? Karena setiap bulan uang mereka dikirim, mereka menyisakan hanya untuk libur dan membelikan barang-barang, maksudnya kebutuhan pribadi, sabun, sampo. Itu kan tidak semua majikan juga baik, tidak semua majikan mengerti TKW. Kadang kita sarapan beli sendiri, apalagi sabun, sampo, softtek itu beli sendiri dari uang gaji itu. Jadi nggak semua makanya kalau pungi-pungi itu melihatnya dari luar negeri uangnya banyak, itu belum tentu. Karena uang dari luar negeri kan udah dikirim untuk, ada juga yang membangun rumah, ada yang untuk buka usaha, udah membeli sawah, untuk membayar biaya sekolah anaknya, untuk orang tua, untuk makan sehari-hari orang tua, kan banyak sekali kebutuhan. Dan setiap bulan pasti mereka mau nggak mau harus kirim ya, pasti. Jadi kalaupun misalnya katanya gajinya juta-jutaan, itu enggak. Kalau misalnya yang aku ngomong gaji di Hong Kong 10 juta, 12 juta, kenapa kalian lama-lama di Hong Kong? Itu kan artinya kan, kalau TKW sukses kan bisa dikatakan mungkin pulang di Indonesia punya usaha. Kalau kalian masih di Hong Kong kayak saya ini, kan berarti kan masih butuh duit, intinya masih butuh duit. Jadi kalau belum dikatakan sukses itu belum. Uangnya pasti dikirim untuk kebutuhan lain. Nggak mungkin di sini, kalau misalnya apalagi kalau di sini suka foya-foya, suka pemborosan, pulang nggak ada duit. Yang di Indonesia nggak terima duit, nggak terima gaji, karena duitnya buat shopping itu udah buruk sih. Memang kita di luar negeri itu jangan terlalu sering shopping juga.
jangan jangan terlalu sering kirim ke Indonesia. Kalian harus punya tabungan sendiri.